Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita melanjutkan kajian fikih. Kita masih dalam pembahasan seputar safar yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qadhi Abu Syuja rahimahullahu ta'ala dalam kitab Matan Fikih Al-Ghayat wa Taqrib, fikih praktis dalam madhab Syafi'i. Kita masih melanjutkan permasalahan yang beliau isyaratkan seputar safar. Pembahasan kita yang terakhir adalah terkait dengan jarak yang ditempuh baru kita dikatakan musafir. Yang mana kita sebutkan dalam masalah ini ada perselisihan yang sangat besar dari kalangan ulama kita. Disebutkan ada 4 pendapat dan kita sudah memilih pendapat yang kuat, tentunya berdasarkan apa yang dijelaskan oleh para ulama fikih. Kita lanjutkan di pembahasan kita berikutnya, yaitu dengan memulai pembahasan dengan masalah yang beliau isyaratkan, kapan kita baru mulai qasar. Dan anggaplah di pertemuan yang lalu kita sudah mengetahui dengan pendapat yang kuat jarak safar itu kembali ke urf, ke kebiasaan masyarakat. Kapan kebiasaan ke tempat itu mereka anggap safar, maka masuk hukum safar. Sekarang pertanyaannya, ketika itu sudah masuk jarak safar, kapan boleh kita mulai qasar sholatnya? Dalam hal ini dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Mundhir rahimahullah, ajma'a kullu man nahfadhu anhu min ahli al-ilm ala anna lilladhi yuridu safar ay yaqsura as-salata idza kharaja an jami'i buyutil qaryati allati minha yakhruj. Masya Allah. Sepakat kata beliau, setiap dari yang kami hafal dari ahli ilm, bahwasannya bagi orang yang ingin safar boleh dia qasar kalau dia sudah keluar melewati seluruh rumah di kampungnya. Iya. Yang dia keluar darinya. Misal kita orang Makassar. Kalau kita berjalan mau mengadakan safar ke Jeneponto misalnya. Kita akan keluar dari Makassar kalau kita sudah di perbatasan Goa. Kita lewati. Demikian pula kalau ke bawah. Kapan kita keluar dari Makassar? Kalau kita melewati perbatasan Maros. Mungkin bisa dipahami? Ini yang disebutkan, disepakati. Jadi bukan mulai qasarnya itu dari rumah. Atau setelah keluar dari rumah sudah boleh qasar. Enggak.
kalau kita sudah melewati rumah-rumah yang ada di kampung kita itu. Yang kita keluar darinya. Yang kita keluar darinya. Dan kata Imam Ibnul Bar rahimahullah. Wahada madhabu jama'atun min ahlil ilmi illa mansyad. Ini adalah madhabnya mayoritas ulama kecuali yang aneh. Artinya Ibn Abdul Bar mengatakan tidak ada yang menyelisih dalam masalah ini kecuali dalam pendapat yang aneh. Kalau ada orang mengatakan boleh sebelum keluar, yang penting sudah keluar rumah, sudah boleh. Misalnya kita tinggalnya di Jannatul Firdaus. Kalau kita keluar dari Jannatul Firdaus ke depan sana, sudah boleh kosor, itu pendapat yang aneh. Yang benarnya yang disepakati kalau kita sudah melewati rumah-rumah yang ada di kampung kita itu. Ini jelas tentunya. Ini jelas tentunya. Kemudian masalah berikutnya lagi adalah apakah boleh dia jamak? Iya. Sebelum dia keluar dari kampungnya itu, bedakan jamak sama qasar. Kalau qasar harus sudah melewati rumah-rumah di kampungnya. Terus, apakah boleh dia jamak tanpa qasar? Apakah boleh dia jamak tanpa qasar? Ini juga tidak ada silang pendapat. Siapa yang mau safar dan sudah masuk waktu, boleh dia jamak tanpa qasar. Misal kita mau safar setelah duhur, sholat duhur. Masuk waktu duhur. Boleh kita sholat duhur 4 rakaat. Salam bersama imam. Kemudian kita berdiri sholat asar 4 rakaat. Salam. Ini jamak tanpa qasar. Boleh. Iya, ini tidak ada silang pendapat. Sebagaimana dalam hadits Anas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sudah masuk waktu, maka beliau sholat diawalkan. Mengawalkan sholatnya. Itu sholat duhur, asar, atau maghrib, isya dengan cara jamak takdim. Tapi kalau beliau safar sebelum masuk waktu, maka beliau akhirkan. Di sini nanti beliau jamak qasar. Beliau jamak qasar. Ini juga masalah yang jelas. Tidak ada silang pendapat. Hanya ada lagi satu masalah. Masih terkait dengan ini. Bagaimana kalau ada orang qasar sebelum keluar dari kampungnya? Kan tadi kita bilang sepakat bahwa qasar itu mulainya saat sudah kita lewati kampung. Kalau kita dari Makassar ke Jeneponto setelah melewati Makassar, masuk Goa. Kalau kita mau ke bawah, Maros. Iya. Tapi boleh nggak qasar sebelum keluar? Kan sepakat mulainya di situ. Tapi boleh nggak sebelumnya? Maka pendapat dari mayoritas juga ulama kita bahwa tidak dibolehkan hal tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Ini jelas. Ini kalau qasar. Allah katakan, apabila kalian melakukan perjalanan, maka tidak mengapa bagi kalian untuk mengqasar sholat. Berarti dipahami darinya, kalau sebelum kita melakukan perjalanan, tidak boleh qasar. Yang boleh adalah hanya yang kita bahas sebelumnya tadi. Qasar setelah berjalan, jamak saja tanpa qasar sebelum berjalan. Adapun mengqasar sebelum berjalan tidak boleh. Tidak
boleh. Ini jelas dalilnya surah An-Nisa ayat 101. Dan merupakan apa yang dipegang oleh mayoritas ulama rahimahumullahu ta'ala. Kemudian masalah berikutnya, tadi kita sudah singgung sebelum masalah yang terakhir. Kalau masuk waktu di mukim, kemudian dia bisa melakukan sholat dan dia lakukan, kemudian dia safar. Kemudian dia safar. Bahwasannya dia sholat sempurna. Dia sholat sempurna. Sekarang cabangnya. Bagaimana kalau dia sudah masuk waktu? Dia tidak lakukan sholat. Dia malah safar. Misal ada seorang adzan zuhur. Adzan zuhur. Tapi karena dia mau safar, dia langsung safar. Tidak sholat zuhur. Tidak sholat zuhur. Padahal dia bisa lakukan di mukim. Kan kadang keadaan seperti itu. Anak pernah ditanya, katanya pesawatnya berangkatnya pas setelah zuhur. Kalau kita sholat zuhur dulu, kita akan terlambat. Dikhawatirkan kita tidak bisa lagi masuk pesawat setelah melakukannya. Kan ini bisa dilakukan di mukim. Apakah boleh saya akhirkan? Dan sholat apa yang saya lakukan? Karena saya ini waktunya saya dapat di mukim. Apakah saya sholatnya qashar nanti kalau saya akhirkan? Atau saya sholat sempurna? Karena saya dapat waktunya di mukim. Ini masalah. Iya. Mungkin bisa dipahami ini. Orang masuk waktu di mukim. Setelah itu dia safar belum sholat zuhur. Nanti dia sholat zuhurnya qashar atau dia jamak saja tanpa qashar. Itu pertanyaannya. Dalam hal ini dinukil oleh Ibnu Mundhir kesepakatan. Boleh dia melakukan jamak qashar kalau dia tak akhirkan. Kalau dia akhirkan. Walaupun tadinya masuk itu waktu sholat saat dia mukim. Kata beliau ajma'a kullu man nahfad anhu min ahlil ilm. Ala anna man kharaja ba'da zawali musafiron ayyaksura. Sepakat dari setiap yang kami hafal dari ahlil ilm. Bahwasanya siapa yang keluar setelah zawal. Setelah masuknya waktu zuhur. Dia pergi setelah itu. Sebelum dia lakukan sholat zuhur. Maka boleh dia qashar. Kalau dia akhirkan. Dalil mereka adalah tentunya firman Allah tadi. Yang menjadi pokok pendalilan dalam safar untuk qashar. Dalam surah An-Nisa 101. Wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Apabila kalian bersafar di atas permukaan bumi, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk qashar kalau kalian safar. Allah katakan jika kalian safar. Tidak ada dosa bagi kalian. Ini kata Allah. Dan pertanyaan kita, iya. Apakah dia berdosa karena tidak sholat saat masuk waktu? Itu kan cabangnya lagi. Kan adzan masuk waktu. Dia tidak sholat, malah dia pergi safar. Apakah tidak berdosa? Jawabannya tidak. Karena memang orang safar boleh takhir, boleh takdim. Di pembahasan yang sebelumnya. Orang safar boleh dia jamak takdim. Dia majukan yang di waktu yang di belakang ke depan. Boleh dia takhir. Dia mundurkan yang di depan ini ke belakang. Mungkin bisa dipahami. Tidak berdosa karena memang Allah maafkan. Allah subhanahu wa ta'ala maafkan hal tersebut.
Kemudian masalah berikutnya. Kapan seorang musafir sholat sempurna ketika dia safar? Saya ulangi pertanyaannya. Kapan seorang musafir sholat sempurna dalam safarnya? Iya, kan kita sudah bilang sepakat boleh jamak qasar. Pertanyaan berikutnya, kapan boleh, kapan dia putus ini dari jamak qasar dan dia sholat sempurna? Misal kita safar dari Makassar ke Jakarta. Ketika kita di Jakarta, kapan kita sholat sempurna? Bisa dipahami mungkin? Itu yang disebutkan. Iya. Dalam hal ini ada dua keadaan. Ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, kita tidak tahu kapan kita akan kembali. Tidak ada waktu tertentu yang kita rencanakan bahwa di sana saya akan tinggal 3 hari, 4 hari, 5 hari. Tidak ada. Bahkan kita mau tarodid. Ya bisa saja cepat kembalinya. Bisa juga lambat. Tergantung urusan yang kita lakukan. Tidak pasti lamanya kita tinggal di sana. Kalau keadaan seperti ini, kapan kita sholat sempurna di sana, di tempat itu? Iya. Kata Imam Ibn Mundir untuk jawabannya, jika dia tidak tahu kapan kembalinya dan berapa lama dia tinggal, ajma' ahlul ilm anna lil musafir ayyaqsura ma lam yajma' iqamatan wa in ata alaihi sinun. Masya Allah. Kata beliau, sepakat ahli ilm bahwasanya musafir boleh dia qasar selama dia tidak ada niat untuk menetap. Saya ulangi terjemahannya. Beliau berkata, sepakat ulama bahwasanya musafir boleh dia qasar selama tidak ada niat untuk mukim, untuk tinggal di daerah itu. Mungkin dipahami ini? Kita ke Jakarta punya urusan. Kita selesaikan urusan kita tapi tidak selesai-selesai. Tidak ditahu kapan selesainya. Boleh kita jamak qasar selama tidak ada niat untuk tinggal di daerah itu. Selama tidak ada niat untuk tinggal di daerah itu. Ini penukilan dari Ibnu Mundir, dinukil juga oleh Ibnu Qudamah. Ibnu Mundir kan ulama Syafi'iyah. Dinukil juga oleh Ibnu Qudamah, ulama Hanabilah. Dinukil juga oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Bahkan Ibnu Mundir menukil ini merupakan pendapat Ibn Abbas, pendapat Anas ibn Malik, pendapat Abdurrahman ibn Samurah, pendapat Abdullah ibn Mas'ud, pendapat Abdullah ibn Umar, pendapat Sa'ad ibn Abi Waqqas. Bahkan beliau katakan, wa in ata alaihi sinun, walaupun dia tinggal bertahun-tahun. Mungkin bisa dipahami? Walaupun dia tinggal apa? Bertahun-tahun. Yang penting dia tidak ada niat untuk tinggal di situ. Tidak ada niat. Dan dia tidak tahu kapan dia akan kembali. Wa in ata alaihi sinun, walaupun dia bertahun-tahun di situ. Iya. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Mundir rahimahullah dan selainnya dari ulama madhab.
Ini keadaan pertama. Keadaan kedua, bagaimana kalau dia sudah tahu kapan kembalinya dan berapa lama dia tinggal. Ini kadang saya dapat pertanyaan yang seperti itu. Dia ada kontrak kerja. Dia dari Makassar. Dia ada kontrak kerjanya misalnya di Jakarta. Sudah ada kontraknya setahun. Berarti kan dia tahu tinggalnya selama setahun di sana. Tinggalnya selama setahun. Yang seperti ini para ulama kita memiliki pendapat yang banyak sekali. Apakah musafir yang ada batasan waktunya di suatu daerah boleh jamak qashar atau dia harus sholat sempurna dan mulai hari keberapa dia sholat sempurna. Kalau ada niat untuk tinggal di situ dengan hari yang tertentu. Ini banyak sekali pendapat ulama rahimahumullah. Saya sebutkan 6 pendapat yang paling terkenal dalam masalah ini. Jika kita niat menetap tinggal di situ dalam jangka waktu yang pasti. Di antara ulama ada yang berkata jika dia niat tinggal 15 hari ke atas mulai dari hari masuknya, maka dia harus sholat sempurna. Jika kurang dari itu, maka boleh dia qashar. Dipahami mungkin pendapat pertama, jika dia niat, dia tahu tinggalnya 15 hari ke atas, paling sedikit 15 hari, maka dia sempurna. Sholatnya sholat sempurna. Kalau kurang dari itu, boleh jamak qashar. Pendapat kedua, ini tadi pendapat pertama itu dinukil dari pendapatnya Abu Hanifah rahimahullah. Pendapat kedua, kalau 19 hari, tadi kan 15. Kalau 19 hari, maka dia sholat sempurna. Kalau di bawah 19 hari, jamak qashar. Ini pendapat disebutkan dari pendapat Ishaq dari kalangan Hanabilah dan dinukil dari pendapat Ibn Abbas. Ada juga yang berpendapat yang dinukil dari Al-Laits Ibn Sa'ad dan Sa'id Ibn Jubair. Kalau lebih dari 15, bukan 15, tapi lebih dari 15, dia sholat sempurna. Kurang dari itu, sholatnya jamak qashar. Ada juga yang berpendapat 4 hari saja. Kalau dia niat untuk tinggal 4 hari, sudah pasti nih. Ini kegiatannya 4 hari saja. Dia akan tinggal di situ. Maka sholat sempurna. Kalau kurang dari 4 hari, jamak qashar. Ini pendapat disebutkan ya dari Imam Malik dan Imam Syafi'i rahimahumullah. Terus ada yang berpendapat dan ini pendapat yang keenam, la asla lit tahdid madama al musafiru musafiron yaqsurus shalah walau aqama min makanin syuhuron. Pendapat yang keenam ini tidak ada dalil yang membatasi kalau 15, kalau 17, kalau 19, kalau 4 hari. Tidak ada dalil yang membatasinya. Selama seorang itu musafir, tidak mau menetap di situ. Dia cuma menetap karena ada kerjaan, ada kebutuhan. Karena ada kebutuhan saja. Selama dia tidak mau tinggal menjadi warga itu. Tidak mau menjadi warga di tempat itu. Dia ke sana hanya safar pekerjaan. Walaupun tertentu bilangan harinya, tidak ada batasan jumlah harinya. Kenapa pendapat ini mereka katakan?
Karena tidak ada dalil yang menetapkan kalau kamu di suatu tempat situ 4 hari, maka kamu harus mukim niat sholatnya sempurna. Kalau kurang dari 4 hari, boleh tetap qashar. Boleh tetap qashar. Demikian pula tidak ada dalil yang mengatakan kalau 15 hari ke atas boleh qashar. Sebelum itu, setelah itu harus sempurna. Tidak ada dalil sama sekali. Maka asalnya boleh selama seorang berniat safar, maka masuk dalam ayat firman-Nya, wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Apabila kalian melakukan safar di atas permukaan bumi, tidak ada masalah bagi kalian untuk mengqashar salat. Di sini kan tidak ada pembatasan jumlah harinya. Pendapat yang keenam ini yang paling kuatnya. Ini yang dipilih oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Ini juga yang dipilih sebelumnya oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Karena Allah cuma mengatakan kalau kalian safar, maka tidak ada masalah kalian jamak qashar. Dipahami ini? Selama kalian safar, maka tidak ada masalah kalian jamak qashar. Ini pendapat yang paling kuatnya. Ini pendapat yang paling kuatnya insyaallah ta'ala terkait dengan masalah orang yang safar terus dia sampai ke tempat tujuannya. Orang safar dia sampai ke tempat tujuannya. Kalau kita praktek dari 6 pendapat ini tadi, ada orang safar dari Makassar misalnya ke Jakarta. Bagi yang berpendapat harus 4 hari tinggal baru boleh jamak qashar. Kalau sudah lebih dari 4 hari tidak boleh lagi jamak qashar, harus sempurna. Berarti walaupun dia di situ bukan penduduk, kalau dia sudah tinggal 4 hari, hanya 4 hari saja jamak qashar. Setelah itu sempurna. Setelah itu sempurna. Bagi yang berpendapat 15 hari, berarti sebelum 15 hari ini jamak qashar. Setelah 15 hari sempurna. Bagi yang berpendapat 19 hari, 19 hari berarti sebelum 19 hari boleh jamak qashar. Setelah 19 hari sempurna. Itu maksudnya. Itu yang disebutkan. Tapi bagi yang berpendapat tidak ada batasannya. Itu tadi sudah kita katakan siapa yang menguatkannya. Syekh Ibnu Utsaimin dan sebelumnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Selama dia musafir masuk dalam hukum safar. Masuk dalam hukum safar. Ini yang disebutkan. Kemudian masalah berikutnya. Bagaimana kalau safarnya safar maksiat? Apakah berlaku juga jamak qashar? Seperti tadi yang kita ceritakan, kita sebutkan semuanya pembahasannya. Misal para ulama kita contohkan, dia safar untuk merampok. Dari Makassar misalnya, dia safar ke Jeneponto. Mau merampok di perbatasan Jeneponto, Makassar. Atau dia safar untuk menjual khamr. Itu contoh para ulama kita. Dia pergi ke suatu daerah safar untuk menjual khamr. Atau hal-hal yang diharamkan yang lainnya. Apakah berlaku padanya hukum safar? Yaitu boleh dijamak qashar. Ini kalau perampoknya juga sholat. Ini kan masalah kalau perampoknya juga sholat. Iya. Walaupun perampok kenyataannya kadang enggak. Bukan kadang ya. Kebanyakannya tidak sholat.
Karena Nabi SAW isyaratkan, la yasriku sarik wahuwa mu'min hina yasrik wahuwa mu'min. Tidaklah pencuri itu mencuri ketika dia mencuri dia beriman. Pasti turun keimanannya saat dia mencuri. Demikian pula la yazni zani hina yazni wahuwa mu'min. Tidaklah pezina itu berzina, dia berzina saat itu dia beriman. Enggak. Pasti turun keimanannya sehingga dia jatuh dalam zina. Mungkin bisa dipahami? Itu kebanyakan. Tapi siapa tahu dia perampokan itu pekerjaan. Tapi dia tetap sholat. Boleh enggak dia jamak qashar? Itu masalah. Para ulama kita, rahimahumullah. Dalam hal ini ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Pendapat pertama, tidak diringankan untuknya. Ya, jamak qashar. Tidak diringankan untuknya jamak qashar. Ini pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullah. Bahkan berkata Imam Nawawi rahimahullah, huwa qaulu jamahiril ulama'i minas sahabati wat tabi'ina wa man ba'dahum. Dia adalah pendapat mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan orang-orang setelah mereka. Ini pendapat ini. Tidak boleh jamak qashar bagi orang yang melakukan safar maksiat. Bagi orang yang melakukan safar maksiat. Ini pendapat pertama. Sementara pendapat kedua, boleh. Dia mengambil dengan keringanan safar untuk jamak qashar. Ini pendapat adalah merupakan pendapat dari Abu Hanifah. Juga Imam Al-Auza'i serta Al-Muzani dan Ibn Hazm rahimahumullah. Kenapa bisa? Pertama, dalil mereka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat terkait dengan safar yang tadi kita sebutkan, surah An-Nisa 101. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Apabila kalian melakukan perjalanan di atas permukaan bumi, tidak mengapa bagi kalian untuk mengqashar salat kalau kalian safar mutlak, umum, safar ta'ah atau safar maksiat. Tidak ada dirinci. Cuman Allah sebutkan safar. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan puasa. Terkait dengan puasa. Allah katakan faman kana minkum maridun au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Siapa di antara kalian yang sedang sakit atau kalian sedang melakukan perjalanan, maka ketika dia tidak berpuasa, dia ganti di hari yang lain. Di sini disebutkan kalau dia safar, maka dia harus ganti puasanya di hari yang lain. Sama, safarnya apa? Safar to'ah atau safar maksiat. Tidak ada dirinci. Dari dua pendapat ini, pendapat kedua ini yang lebih kuat. Karena ayatnya tidak merinci. Ini pendapat dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Juga dipilih oleh Syekh Ibn Utsaimin. Musafir, walaupun safarnya maksiat, tetap boleh untuk jamak qashar. Tetap boleh untuk jamak qashar. Ini wallahualam yang kuatnya. Masalah dosanya tentunya disepakati. Tidak ada silang pendapat terkait dengan dosanya. Yang diperselisihkan di sini, boleh enggak dia jamak qashar? Yang cocok dan yang sesuai dengan dalil, boleh. Seperti ayat yang kami sebutkan tadi, wallahu a'lam. Kemudian masalah berikutnya. Ya, masalah berikutnya.
yang juga biasa ditanyakan hukum perempuan ya safar tanpa mahram. Iya. Ini mumpung pembahasannya safar maksiat. Iya, safar maksiat. Iya. Perempuan safar tanpa mahram. Kita sudah sebutkan sebelumnya hadits ketika kita menguraikan berapa jarak tempuh safar. Ada kita sebutkan singgung hadits terkait dengan perempuan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari 1086, Muslim 1338 dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala an. Nabi SAW katakan la tusafirul mar'atu salasata ayyamin illa ma'adi mahramin. Ini kata Nabi SAW. Tidak boleh seorang perempuan itu safar. Tidak boleh seorang perempuan itu safar 3 hari kecuali bersamanya mahramnya. Demikian pula ada hadits riwayat juga Imam Al-Bukhari 1088. Kalau Imam Muslim 1339. Nabi SAW bersabda dari Abu Hurairah. La yahillu limro'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir. Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk bersafar tusafiru masirata yaumin walailah, bersafar dalam perjalanan sehari semalam illa ma'adi mahramin alaiha, kecuali bersama mahramnya. Kecuali bersama mahramnya. Demikian pula dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kenapa saya sebutkan ini 3 riwayat? Karena ada yang mengatakan kalau 3 hari harus pakai mahram. Kurang dari 3 hari maka boleh. Tapi apa yang kita lakukan dengan hadis tadi? Tidak halal sehari semalam. Nah, maka ada lagi yang mengatakan kalau sehari semalam harus pakai mahram. Kalau tidak sehari semalam boleh. Ada hadis ketiga. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW juga katakan tanpa penyebutan hari. Tanpa penyebutan hari. Kata Nabi, la tusafir imro'atun illa ma'adi mahramin. Riwayat Imam Bukhari Muslim. Tidak boleh seorang perempuan itu safar kecuali bersama mahramnya. Tanpa ada sehari semalam, 3 hari 3 malam. Ini menunjukkan bahwa semua hadits ini mutlak. Walaupun hanya sejam, tapi jaraknya safar. 2 jam, jaraknya safar. 3 jam, jaraknya safar. Kurang dari 24 jam. Jaraknya safar. Kata Nabi tidak halal. Berarti hukumnya haram. Hukumnya haram. Bahkan walaupun aman di jalan. Sebagian orang kan bilang aman, tidak ada masalah. Walaupun aman. Iya, walaupun aman. Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Saya nukil fatwa beliau karena beliau ditanya terkait dengan orang yang berjalan bersama para perempuan, sesama perempuan safar dalam keadaan aman. Iya, dalam keadaan aman. Pertanyaan yang diajukan kepada beliau, ba'dun nas yujizu safarul mar'ati
Bigoiri mahromin ma'aniswatin sikot. Sebagian orang membolehkan untuk seorang perempuan safar tanpa mahram kalau dia bersama perempuan-perempuan yang terpercaya. Terus beliau isyaratkan ini penanya mustadillan bima warada annal aman yantashir. Dia berdalil bahwasannya sesungguhnya dia aman. Sekarang keamanan itu tersebar. Tidak ada orang yang ganggu orang lain. Tidak ada yang mengganggu orang lain. Dia katakan hatta takhrujal mar'a fatutta mutajiratan wahdaha la takhsha illallah wadhi'bu ala ghanamiha wa yaz'umuna anna ba'da ummahatil mu'minina kunna yakhrujna bila mahram afiduna jazakumullahu khairan. Jadi beliau bertanya, mereka berdalil bahwa keamanan sekarang sudah bagus. Sehingga seorang perempuan boleh pergi safar berdagang. Berdagang, pergi beli ke barangnya, kemudian dia kembali sendiri. Dia tidak takut kecuali kepada Allah dan serigala yang memakan kambing gembalaannya. Artinya aman jalannya. Mereka menyangka, mereka juga mengatakan, dulu sebagian ummahatul mukminin, istri Nabi, mereka keluar tanpa mahram. Kan sebagian orang dia punya dalil. Pertama aman, istri Nabi juga safar tanpa mahram. Apa kata Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala? As-sawab la budda min mahram. Yang benarnya harus pakai mahram. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusafiru imra'atun illa ma'adi mahramin muttafaqun ala sihhatih, kata beliau. Tidak boleh seorang perempuan itu safar kecuali bersama mahramnya. Sepakat Imam Bukhari Muslim akan sahihnya. Wa amma hadith, adapun hadith la takhafu illallah wa dhi'ba ala ghanamiha. Dia tidak takut kecuali kepada Allah dan serigala atas dombanya. Fahada laisa fihi idzin. Itu ketika aman jalan boleh. Hadis ini tidak ada padanya izin untuk perempuan itu safar tanpa mahram. Wa innama fihi khobarun an wujudil aman. Sungguh tiada lain dalam hadis ini hanya terdapat pemberitaan dari Nabi bahwasannya nanti akan ada keamanan. Seorang berjalan dari daerahnya ke daerah lain tidak ada dia khawatirkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Bukan menunjukkan bahwa sudah boleh bersafar tanpa mahram. Nah, ini hadis cuman mengabarkan nanti akan datang masa penuh dengan keamanan. Orang berjalan dari Son'a ke Hadramaut tidak ada dia takuti. Kecuali serigala untuk memakan dombanya. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengawasinya. Ini tidak ada dalil padanya. Ini hanya menunjukkan akan adanya nanti keamanan. Wa anna hadza yaqa, bahwa ini akan terjadi. Wal ikbar anil waqi ghairu bayanil ahkam syar'iyyah. Masya Allah, beliau jelaskan. Pengabaran tentang kenyataan yang akan terjadi itu bukan menjelaskan hukum syar'i. Itu hanya pengabaran. Dan hukum syar'i itu diambil dari perintah dan larangan. Iya, ini kan hadits terkait dengan pengabaran. Sementara hadits la tusafir itu larangan. Itu larangan. Tidak diambil hukum syar'i dari penjelasan keadaan yang akan terjadi. Al-ikhbaru anil waqi syai'un wal ahkamu syai'un tsani.
Pengabaran terkait dengan apa yang akan terjadi itu sesuatu perkara. Sementara hukum syar'i itu sesuatu perkara yang lain. Yang kedua. Hada minat talbis. Belum tegaskan. Hada minal talbis bil ihtijaji bihada. Ini termasuk dari menyamarkan syariat. Kalau berdalil dengan dalil itu. Hada minat tiba'il mutasyabih. Orang yang seperti ini termasuk dari orang-orang yang mengikuti perkara-perkara yang rancu, yang tidak jelas. Padahal sudah ada dalil yang jelas. Perempuan tidak boleh safar kecuali mahram, itu jelas. Iya. War Rasul qad qol. Belum ingatkan, Nabi SAW telah bersabda, "Idza ra'aitum man yattabi' al-mutasyabih faulaika alladziina sammallahu fahdaruhum." Kalau kalian melihat orang yang suka mengikuti yang samar-samar, maka mereka itulah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, fahdaruhum, hindari orang yang seperti itu. Ini kaidah dari Nabi kita. Kalau antum melihat orang suka pakainya itu dalil-dalil umum, dalil-dalil yang samar sesuai dengan pendapatnya, hindari. Hindari. Itu kata Nabi SAW, bukan perkataan siapa. Ulama atau alim, bukan. Ini memang Nabi sudah katakan. Kalau antum lihat orang suka pakai dalil-dalil yang samar, hindari. Hindari. Karena itu akan membahayakan. Belum katakan hadza la yajuz. Ini tidak boleh. Yajibul aqdu bil ahadits sharihah sahihal wadihah. Wajib kita berpegang dengan hadits-hadits yang jelas, sahih, terang. Walihada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusafirul mar'atu illa ma'di mahramin." Tidak boleh seorang perempuan itu bersafar kecuali bersama mahramnya. Walamma balago anna zaujata rajulin kharajat hajatan. Kata beliau lanjutkan. Tatkala sampai kepada Nabi SAW. Bahwa ada seorang istri. Istrinya seseorang. Dia keluar untuk berhaji. Wa kana fi ghazwin. Sementara suaminya lagi berada di peperangan. Tapi sampai kepada Nabi. Istrinya akan pergi haji tanpa mahram. Qal, kata Nabi, intolek fahujja ma'amro'atik. Kembali, haji bersama istrimu. Temani istrimu. Bayangkan, kan bisa saja, wah ini kan lagi jihad. Wajib bagi laki-laki. Perempuan itu kan mau pergi haji. Tidak apa-apa. Ini menunjukkan pentingnya mahram. Lebih penting mahram daripada berjihad. Bayangkan, Nabi katakan kembali kamu. Pergi haji, temani istrimu. Beliau sampaikan. Ini lebih jelas hadisnya. Lebih jelas hadisnya. Terus beliau singgung sebagian orang membolehkan. Kata beliau walakin ba'dul ulama ajaza safarul mar'ati ma'an nisa'il amniyati thiqat. Akan tetapi sebagian ulama membolehkan seorang perempuan itu safar bersama perempuan yang terpercaya. Tanpa mahram, hanya sesama perempuan. Apalagi sendiri, sesama perempuan. Beliau katakan walakinnahu ijtihad. Itu pendapatnya. Itu pandangannya, hati-hati. Was-shawab khilafu dzalik. Tapi yang benar tidak seperti itu. Yang benar tidak seperti itu. Wa annaha la tusafir illa ma'adi mahramin walau kana ma'aha nisa. Bahwasanya dia tidak boleh bersafar kecuali bersama mahramnya. Kecuali bersama mahramnya. Walaupun bersamanya para perempuan. Ar-Rasul afsahun nas wa ansahun nas. Rasul orang paling fasih dalam mentakbir. Orang yang paling semangat untuk menasihati orang. Ini kan ada orang membolehkan. Rasul tidak membolehkan. Siapa yang paling sayang kepada kita? Orang itu
atau Rasul? Itu pertanyaannya. Ini harus kita perhatikan. Kadang kita tidak singgung masalah yang seperti itu. Tapi Syekh singgung, Syekh bin Bas. Rasul beliau adalah orang yang paling nasihat kepada orang. Falau kana hadza jaizan laqal. Seandainya ini boleh maka Rasul akan katakan illa ma'adi mahramin au ma'an nisa'il amniyat. Kecuali bersama mahram atau bersama para perempuan yang aman. Ma'ata bihadith ziyadah. Nabi tidak mengucapkan itu tambahan. Kecuali bersama perempuan yang amanah. Qal beliau hanya katakan illa ma'adi mahramin. Kecuali bersama mahramnya alaihi salatu wassalam. Wahuwa ya'rifu ayyatakallam. Wa ya'rifu ayyansah. Wa ya'rifu ayyuwaddih. Wa aqdarun nas alal bayani alaihi salatu wassalam. Selesai. Nabi lebih tahu tentang apa yang beliau ucapkan. Nabi lebih tahu untuk menasehati. Nabi SAW lebih tahu untuk menjelaskan. Nabi adalah orang yang paling mampu untuk menjelaskan daripada selainnya. Bersamaan dengan itu, beliau tidak katakan kalau bersama perempuan boleh. Apalagi tidak bersama siapapun. Safar sendiri. Safar sendiri. Ini kata Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah juga tanya. Dengan ini kita tutup pembahasan. Dengan pertanyaan yang lain. Beliau ditanya. Tentang jawaz safalil mar'al muslimah bitta'ira biduni mahram. Beliau katakan anna waliyaha yakunu ma'aha hatta tarkab at-ta'irah. Wa mahramihal akhar yakunu fi istiqbaliha fil baladil mutawajjihah ilaihi. Beliau ditanya. Ya. Tentang sebuah pertanyaan, tapi ini pertanyaannya terkait dengan seorang perempuan katanya safar tanpa mahram menggunakan pesawat. Ada mahramnya diantar sampai bandara, sampai dia naik pesawat. Mahramnya yang lain dia tunggu di bandara berikutnya. Dia turun akan dijemput. Jadi di atas pesawat tanpa mahram. Dia tanya, apakah boleh seperti itu? Beliau tegaskan fatwa yang sama. La tusafir al-mar'ah illa wa ma'ahadi mahramin lah. Tidak boleh seorang perempuan itu safar kecuali bersamanya. Ini hanya sampai bandara, di sana terima di bandara. Nabi katakan bersama. Itu kan sangat jelas. Bersama artinya bersama terus sampai kembali. Ini sangat jelas. Dari apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau, la yajuzu safarul mar'atil muslimati fit ta'irah wala ghairiha biduni mahramin yurafiquha fi safariha. Tidak boleh bagi seorang perempuan untuk safar, seorang perempuan muslimah untuk bersafar di pesawat, tidak pula di selainnya tanpa mahram yang menemaninya. Tanpa mahram yang menemaninya. Li umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena masuk dalam keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusafirul mar'atu illa ma'adi mahramin muttafaqun ala sihatih. Tidak halal bagi seorang perempuan untuk bersafar kecuali bersama mahramnya. Disepakati akan kesohihannya. Ini disebutkan oleh beliau rahmahullah. Ini saya kira jelas
pembahasan safarnya perempuan. Dalil-dalil juga sangat banyak dalam masalah ini. Dan itu tadi penukilan. Jadi walaupun dia aman di perjalanan, selama masuk dalam safar, maka harus mahram. Siapa yang safar tanpa mahram, maka safar maksiat. Kita sudah tahu, pahami bersama, safar maksiat berdosa. Boleh nggak dia kosor? Di pembahasan kita tadi sudah. Kita cukupkan alhamdulillah. Dan masih ada pembahasan. Insya Allah kita ambil lagi di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan pertemuan akan datang itu adalah pembahasan terakhir untuk pembahasan safar insyaallahu ta'ala. Iya. Kita adzan baru lanjut dengan tanya jawab. Baik, bismillah. Kita lanjutkan tanya jawab. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas kesempatannya, juga pada para panitia. Kami ada 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama itu, apakah masuk mahram yang dikarenakan akad nikah Ustaz? Contoh mertua. Misalnya kita temani mertua perempuan kita, pergi ke kampungnya, misalnya minta tolong diantarkan. Biasanya kan minta dibawakan, disetirkan ya Ustaz. Nah, apakah termasuk mertua? Dan apakah itu juga boleh kalau kayak umroh misalnya, karena mungkin sudah tua, jadi butuh didampingi, mungkin yang bisa dampingi suaminya sudah tidak bisa karena sudah meninggal. Jadi apakah bisa ditemani oleh menantunya? Baik. Ya. Itu dulu. Ya, Ustaz. Jadi pertama kita harus ketahui bahwa mahram itu sebabnya ada 3. Sebab pertama karena nasab, ini yang paling pokok, karena keturunan. Ya. Sebab yang kedua karena pernikahan. Sebab ketiga karena persusuan. Mahram itu 3 sebabnya. Karena nasab, keturunan, orang tua ke atas, ke bawah, anak ke bawah. Iya. Karena keturunan. Demikian pula karena pernikahan. Seorang laki-laki menikahi seorang perempuan. Maka perempuan itu mahramnya, orang tua dari perempuan itu adalah mahramnya. Demikian pula sebaliknya, perempuan menikah dengan seorang lelaki. Maka lelaki itu suaminya mahramnya, kemudian orang tua dari suaminya adalah mahramnya. Orang tua dari suaminya adalah mahramnya. Itu sebab pernikahan. Sebab pernikahan. Yang ketiga, sebab mahram adalah persusuan. Adalah persusuan. Ada seorang tidak ada keturunan hubungan nasab dengan seorang perempuan itu. Tidak pula ada hubungan pernikahan. Tapi dia pernah disusui oleh perempuan itu. Maka perempuan itu ibu susuannya. Anak dari ibu itu saudara. Saudari sepersusuannya. Itu mahramnya. Itu adalah mahramnya. Karena apa? Karena persusuan. Sekarang kita sabar. Karena harus pakai mahram. Mahram itu siapa? Itu. Karena Nabi kan katakan, la tusafirul mar'ah illa wa ma'adi mahramin laha. Tidak boleh seorang perempuan itu safar kecuali bersama mahramnya. Mahramnya itu dari 3 itu tadi. Karena keturunan, karena pernikahan, dan karena persusuan. Masuk semuanya. Nah, kasus yang kita sebutkan iya jawabannya. Boleh seorang mantu antar mertuanya safar. Apakah safarnya umroh atau selain umroh? Karena mahramnya. Masuk dalam hadis. Wallahualam. Alhamdulillah Ustaz. Yang kedua, tadi sebenarnya sudah jelas Ustaz, bahwa perempuan itu tidak bisa safar. Terus bagaimana solusinya bagi sekarang kan banyak pesantren-pesantren perempuan Ustaz, yang dia biasanya itu kebanyakan mungkin ada beberapa persen santrinya itu dari luar daerah.
Nah, apakah bagaimana ini Ustadz? Apa yang mereka harus lakukan? Karena termasuk salah satu keluarga kami ada. Jadi apakah harus ditarik dari pesantren atau bagaimana Ustadz? Padahal ini kan mereka menuntut ilmu di sana. Baik. Kan jelas sebenarnya. Kan Syekh bin Baz tadi isyaratkan ya. Tidak boleh safar kecuali ditemani oleh mahramnya dalam perjalanannya. Kalau di tempat tujuan dia tidak safar, dia sudah menetap di situ. Itu kan tidak masuk. Tapi kan ini mereka ndak niat mukim Ustadz, cuman belajar terus Iya, pulang. tapi kan tinggal. Oh, berarti safarnya cuman perjalanannya Iya, Ustadz. tadi kan yang diingatkan oleh Syekh, mahramnya tidak ikut dalam perjalanan. Cuman ada di sini, di bandara sini, dan ada di bandara sana. Paham kan? Itu yang tidak boleh. Adapun kita antar tinggal di daerah, suatu daerah, nah kemudian kita kembali nanti kita jemput lagi, tidak ada masalah, tidak masuk dalam larangan hadis. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsiran Ustadz. Baik, sini ada kertas. Apakah istri Nabi SAW pernah safar tanpa mahram? Tentunya kalau ada orang menukil istri Nabi safar tanpa mahram, ini dipertanyakan penukilannya. Karena istri Nabi itu adalah orang yang taat kepada apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Lihat jangkan yang jauh, yang dekat. Aisyah radhiyallahu taala anha belum pergi haji bersama Nabi SAW. Haid. Saat belum suci, untuk keluar ke Tan'im, itu tempat yang paling dekat untuk keluar dari tanah haram. Itu Nabi suruh Abdurrahman ibn Abi Bakar untuk menemaninya. Padahal dekat. Beliau suruh temani mahramnya, saudaranya. Kalau ada yang menukil, wallahu alam, apakah itu sah atau tidak? Karena ini ya istri Nabi saja disuruh berhijab. Sama dengan yang lain. Tidak ada jaminan kalau istri Nabi tidak apa-apa tidak berhijab. Siapa juga yang mau melihat istri Nabi? Tidak. Mereka tetap diwajibkan syariat. Sama. Tidak ada kekhususan. Semua syariat yang disyariatkan oleh Nabi SAW kepada umatnya itu umum. Untuk istri beliau dan untuk selainnya. Wallahualam kalau ada yang menukil. Bagaimana hukum wanita yang bersafar untuk umroh tanpa mahram? Bagaimana status umrohnya? Apakah sah? Ataukah termasuk safar maksiat? Ini sudah kita katakan tadi. Safar apakah umroh ataupun tidak halal tanpa mahram. Itu terhitung safar maksiat. Apakah umrohnya sah? Semoga sah. Iya, semoga sah. Iya, karena dia tanpa mahram. Apakah dari Makassar ke Pangkep sudah termasuk safar? Ya, di pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan pembahasan itu. Silakan dengar kembali. Bolehkah sholat sempurna ketika safar dan sudah sampai ke tempat tujuan? Misalnya saya domisili di Makassar dan liburan ke kampung halaman berapa hari. Apakah boleh saya sholat sempurna? Boleh. Jamak qashar itu kan rukhsah, keringanan. Boleh diambil, bukan kewajiban. Kan sudah kita sebutkan. Hukum jamak qashar di dalam safar itu adalah boleh. Bukan kewajiban. Jadi kita boleh. Tapi kalau kita mengambil keringanan itu lebih bagus. Kalau kita mengambil keringanan itu lebih bagus. Karena Allah senang untuk mengambil keringanan. Untuk kita ambil keringanan yang diberikan kepada kita. Bagaimana jika saya menjadi masbuk dan masjidnya adalah masjid awam. Shopnya terpisah Ustadz. Dan terpisahnya sangat jauh antara shop kiri dan kanan. Mungkin harus diisi 10 orang agar shop rapat atau tersambung. Saya harus condong ke shop mana Ustadz?
Karena kanan atau kiri. Dalam hal ini sop kiri lebih banyak orangnya. Lebih banyak orangnya. Kalau kita ragu seperti itu, ikut yang banyak. Ikut yang banyak. Bagaimana hukum memberikan harta warisan kepada keponakan yang sudah diangkat sebagai anak angkat? Apakah boleh menerimanya? Karena tante saya tidak memiliki anak. Boleh kalau dia wasiatkan. Karena selain ahli waris itu boleh diwasiatkan kepadanya. Bukan dia mengambil warisan, tapi tantenya wasiatkan. Hartaku saya wasiatkan kepada anak saya itu. Cuman ada ketentuannya kalau wasiat. Tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Iya, karena itu ketika seorang meninggal ada hak ahli waris. Ada hak ahli waris. Iya, boleh diwasiatkan kepada anak angkatnya. Apakah termasuk safar ketika seseorang yang keluar dari kampungnya dan sudah sampai padanya jarak safar dengan niat menuntut ilmu? Termasuk safar. Termasuk safar. Apapun niatnya, berdagang atau menuntut ilmu, semuanya safar. Semuanya safar. Apakah termasuk ikhtilat? Bila berkumpul bersama keluarga termasuk sepupu, om dan ponakan-ponakan. Ya termasuk kalau bukan mahram, ikhtilat namanya. Kalau bukan mahram termasuk ikhtilat. Dan bagaimana jika dalam acara silaturahmi tersebut ada acara karaokean? Apa yang harus saya lakukan? Nasihati. Kalau bisa. Ya, bahwa tidak boleh orang bernyanyi, mendengarkan musik. Tidak boleh. Itu adalah ucapan-ucapan syaitan. Melalaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau bisa. Kalau tidak bisa dinasihati, kita menghindar. Kalau tidak bisa menghindar, maka lakukan kebutuhan kita tempat itu dengan hati yang mengingkari. Setelah itu segera pergi. Segera pergi. Bolehkah safar bersama mahram tetapi dalam kendaraan tersebut ada om, tante, ipar, sepupu dan keluarga lain? Boleh, tidak ada masalah. Ikan yang penting ditemani oleh mahram. Yang penting ditemani oleh mahram. Apa hukumnya menonton film-film yang di dalamnya mengandung unsur kesyirikan? Dan apabila telah terlanjur menontonnya, apakah itu dapat membatalkan tauhid atau mengurangi keabsahan tauhid? Dan apakah itu termasuk dosa besar? Ya, menonton film kesyirikan kan kalau kita ridho terhadap maksiat itu maksiat. Ridho terhadap maksiat itu adalah maksiat. Maka ridho terhadap syirik, kita pelaku syirik. Kita adalah pelaku syirik. Ridho terhadap dosa besar, kita pelaku dosa besar. Kita termasuk pelaku dosa besar. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari hal tersebut. Apakah safar tanpa mahram termasuk dosa besar? Iya. Itu jelas. Safar tanpa mahram dosa besar. Karena Nabi larang. Nabi larang. Tidak boleh seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk safar tanpa mahram. Larangan. Itu adalah dosa. Apabila dalam safar kita menjamak qasar solat maghrib isya.
Apakah boleh berzikir di antaranya? Boleh, tapi kalau kita langsung sholat, itu adalah lebih bagus. Iya, lebih bagus. Yang tidak boleh itu sholat sunnah. Zikir boleh, yang tidak boleh adalah kita sholat sunnah. Iya, karena Nabi SAW melakukan jamak qasar, tidak sholat sunnah di antaranya. Beliau tidak sholat sunnah di antaranya. Setelah menjamak sholat maghrib dan isya dalam safar, apakah boleh kita langsung berdiri sholat witir? Padahal orang yang mukim belum melaksanakan sholat isya. Boleh karena kita sudah melakukan. Karena sholat witir itu sholat yang dilakukan setelah isya. Setelah masuk waktu isya. Tapi kalau belum masuk waktu isya, lebih hati-hati kita akhirkan sampai masuk waktu isya. Wallahualam. Di sini bagaimana hukumnya seorang teman membicarakan aib kita di orang banyak. Pada saat itu kita juga berada di tempat tersebut. Yang tentunya kita tidak ridho tentang hal tersebut. Ya, tidak boleh. Tidak boleh. Iya, kalau dia orangnya tidak ridho, ya, tidak boleh. Kita membicarakan aibnya. Membicarakan aibnya. Dan itu masuk dalam ghibah. Pengertian ghibah kenapa? Kata Nabi SAW, dzikruka akhok bima yakrah. Kamu menyebut saudaramu dengan apa yang dia tidak senangi. Itulah ghibah. Ya, itulah ghibah. Dan kita sudah maklumi bersama, ghibah itu adalah dosa besar. Adalah dosa besar. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah namam. Tidaklah masuk surga orang yang melakukan namimah. Tadi disebutkan beberapa pendapat jika safar 4, 19, 15 hari ke atas maka sholat sempurna. Apa yang dimaksud? Apakah maksudnya sholat jamak sempurna atau sholat sempurna bersama imam pada setiap waktu? Sempurna bersama imam maksudnya tidak berlaku lagi safar. Maksudnya tidak berlaku lagi apa? Safar baginya, wallahualam. Tolong jelaskan tata cara puasa Daud. Apa keutamaan dari puasa Daud? Caranya kan gampang sekali. Puasa Daud itu belum dikatakan oleh Nabi Daud itu yasumu yauman wa yuftir yaum. Belum berpuasa satu hari dan tidak berpuasa di satu hari. Artinya hari ini berpuasa, besok tidak, lusa lagi, setelah lusa tidak. Itu puasa Daud. Keutamaannya dia puasa terbaik. Nabi katakan tidak ada lagi lebih baik daripada puasa Daud. Tidak ada lagi yang lebih baik daripada puasa Daud. Bagaimana pelaksanaan ketika puasa Daud bertepatan dengan puasa sunnah seperti Senin Kamis dan puasa Ayyamul Bid. Yang mana puasa Ayyamul Bid dikerjakan secara berturut-turut selama 3 hari. Sedangkan puasa Daud selang-seling. Mohon penjelasannya. Seorang kalau sudah puasa Daud tidak ada lagi puasa Senin Kamis, tidak ada lagi Ayyamul Bid. Karena tidak ada lagi yang lebih baik daripada puasa Daud. Tidak lakukan yang lain lagi. Dia tidak Ayyamul Bid, tidak Senin Kamis. Tidak Senin Kamis. Kan hadisnya itu kan berurut. Nabi ditanya tentang puasa yang harus dilakukan. Yang disunnahkan. Nabi bilang kamu berpuasa 3 hari dalam sebulan. Saya mampu lebih dari itu. Ya kamu puasa Senin Kamis. Saya mampu lebih dari itu. Kamu puasa Daud. Saya mampu lebih dari itu. Tidak ada lagi lebih baik daripada puasa Daud. Mungkin bisa dipahami. Itu urutan. Kalau tidak mampu Senin Kamis 3 hari. Kalau tidak mampu 3 hari. Kalau tidak mampu puasa Daud Senin Kamis. Kalau tidak mampu Senin Kamis 3 hari.
dalam sebulan. Apa hukum perempuan yang keluar dari rumahnya tanpa mahram untuk menuntut ilmu agama di masjid yang ada di kampungnya? Itu enggak masalah, kan yang enggak boleh safar. Kan kalau dia ke masjid dari rumahnya enggak safar, boleh. Yang tadi itu hadisnya itu kalau safar tidak boleh, harus ditemani oleh mahramnya. Adapun enggak jarak, bukan safar, hanya di kampungnya, di daerahnya, maka tidak masuk dalam larangan hadis. Apakah saat safar bila sholat ikut mukim? Bila sholat ikut mukim, kita disyariatkan untuk sholat qobliyah ba'diyah juga. Nanti ini akan disebutkan, pertemuan akan datang pembahasan bagaimana kalau kita sholat ikut mukim. Di sini ada pertanyaan, bisa diulang 6 pendapat para ulama terkait dengan seorang musafir yang sudah tahu kapan kembali dan kapan seorang itu dikatakan berniat untuk mukim. Dengarkan kembali rekamannya. Apakah diikomat ketika ingin berpindah ke sholat berikutnya? Kita jamak, ketika jamak qashar, apakah diikomat? Iya. Iya, Nabi SAW belum jamak antara zuhur asar di Arafah dengan 1 kali adzan 2 qomat. Dengan 1 kali adzan 2 qomat. Artinya sholat zuhur iqomat setelah adzan, sholat asar iqomat sebelumnya. Apa hukum wanita yang bersafar dalam rangka ingin menghadiri takbir akbar tanpa mahram? Berdosa. Berdosa, kan jelas. Nabi SAW katakan, la tusafirul mar'ah illa wa ma'adi mahramin laha. Tidak boleh seorang perempuan itu safar kecuali bersama mahramnya. Kecuali bersama mahramnya. Bahkan dalam lafaz diisyaratkan. La tahilla yahillu limro'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir. Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk bersafar tanpa mahram. Tidak halal bagi orang yang beriman untuk safar tanpa mahram. Walaupun ke tabligh akbar. Kalau ada yang bilang, tapi saya mau sekali. Ya, tunggu mahrammu datang. Tunggu mahrammu datang. Semoga dimudahkan. Apalagi sekarang, jangan dipaksa. Sekarang orang bisa mendengarkan takbir akbar di rumahnya. Kalau dia tidak punya mahram. Kalau dia tidak punya mahram. Walaupun kita sangat dianjurkan untuk pergi. Tapi kalau tidak ada mahram tidak boleh. Iya. Kita dianjurkan untuk pergi. Yang menganjurkannya bukan ustadz. Memang ada dalil syar'i. Menganjurkan kita untuk bergaul. Bergabung dengan orang-orang yang beriman. Bagaimana hukumnya seorang perempuan yang sudah tua keluar safar di awal perjalanan tidak bersama mahramnya karena ia naik mobil sewa sedangkan mahramnya berkendaraan motor dan bertemu kembali
dalam perjalanan yaitu di pelabuhan kapal laut dan berangkat bersama ke tempat tujuan. Kalau beriringan, dia ikuti mobilnya, tidak masalah. Kan bersama mahram namanya. Tidak harus satu mobil, boleh beda mobil. Yang penting bersama mahram. Bersama mahramnya. Sini ada pertanyaan, pada bulan Muharram perbanyak puasa. Pertanyaannya bagaimana niatnya Ustadz? Ya puasa, niat puasa. Seperti biasa. Niat puasa. Karena taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah yang sudah puasa Daud bisa menggabungkan puasa bulan Muharram, puasa Senin Kamis? Bisa kalau bertepatan dengan harinya. Bisa kalau bertepatan dengan harinya. Terakhir, pertanyaan terakhir, apakah tidak mengapa saat safar saya diantar oleh mahram dan saat kembali saya dijemput oleh mahram safar? Maksudnya gimana itu? Jadi dia pergi ke suatu daerah, diantar, nanti kembali, dijemput lagi. Tidak ada masalah, alhamdulillah. Itu kebaikan. Itu kebaikan. Kalau itu yang dimaksud. Wallahu a'lam. Alhamdulillah kita cukupkan. Masih ada di sini tapi jamnya sudah lewat. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.